Babak 36, orang tua. Alex tidak mengharapkan jawaban tidak. Lalu kenapa kamu bertanya tentang mantelku? Dia bertanya. Untuk mengukur kekuatanmu, kata pria itu. Jadi, apakah kamu sendiri yang membasmi hama kucing itu? Alex mengangguk. Saya mengalahkan beberapa. Mereka bukan lawan saya. Hal ini membuat pria itu terkejut. Dia tahu Alex kuat karena dia mampu menggunakan pedang seberat itu di satu tangan, tapi dia tidak tahu seberapa kuat Alex. Mereka bukan lawanmu. Dia bertanya, kamu tahap apa? Panggung. Alex bertanya, tapi kemudian dia teringat kata-kata Duke. Aku seharusnya berada di alam akhir pertama. Tahap prajurit akhir. Pria itu bertanya dengan kaget. Dan umurmu 15. Panggung prajurit. Alex bertanya dengan bingung. Saya pikir alam pertama disebut magang. Itu hanya untuk para penyihir, kata pria itu. Alam pertama bagi para pejuang adalah tahap prajurit. Itu karena hampir semua prajurit berada di tahap itu. Oh, baiklah, kata Alex. Dan ya, kalau begitu aku berada di tahap prajurit akhir. Pria itu tampak jauh lebih terkejut daripada dugaan Alex. Apakah itu tinggi? Dia bertanya. Apakah kamu berasal dari keluarga bangsawan? Pria itu bertanya dengan kaget. Alex mendengus. Apakah aku terlihat seperti berasal dari keluarga bangsawan? Dia bertanya. Pria itu memandang Alex. Jadi, apakah ini kuat? Alex bertanya. Prajurit di tahap prajurit akhir umumnya dianggap prajurit elit, jawab pria itu. Mereka bekerja selama bertahun-tahun untuk mendapatkan kekuasaan mereka. Tentara elit. Alex bertanya dengan heran, tetapi para penjaga yang kutemui di gunung itu lebih kuat dariku. Anda tidak bisa membandingkan prajurit biasa dengan prajurit yang bekerja langsung di bawah Duke, kata pria itu. Orang-orang di bawah Duke semuanya berada di panggung umum. Itu setara dengan alam mahir untuk penyihir. Oh, komentar Alex. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu mengetahui semua hal ini? Ketika saya masih muda, saya bekerja sebagai pandai besi di Warriors Paradise, kata pria itu. Tahu, Alex berpikir, pria itu terlihat sangat mirip seorang pandai besi. Kembali ke topik, kata pria itu. Kamu bilang hama kucing bukan lawanmu, kan? Alex mengangguk. Bisakah kamu menguraikan kekuatanmu? Bagaimana pertarungannya? Alex segera menjawab. 1 serangan, 1 pembunuhan, kata Alex. Selama mereka tidak menyerangku dari beberapa sudut berbeda, aku bisa menghabisi sekelompok mereka dengan mudah. Alex benar-benar berubah dalam 6 bulan terakhir. Ketika dia baru saja tiba, seekor kucing hama hampir menyebabkan kehancurannya. Jika dia tidak beruntung, hama kucing akan membunuhnya. Kemudian, Alex mampu bertarung secara seimbang. Kemudian, Alex merasa mudah untuk membunuh salah satu dari mereka. Dan setelah insiden dengan beruang es dan penguatan selanjutnya dengan buah-buahan, hama kucing tidak lagi menjadi ancaman. Bahkan, Alex bisa mematahkan leher seekor hama kucing hanya dengan sekali pukulan. Tubuhnya jauh lebih kuat dari tubuh hama kucing. Ketika pria itu mendengar kekuatan Alex, dia terkejut sekali lagi. Pria itu dengan cepat berpikir, jika Anda benar-benar sekuat itu, kami mungkin memiliki pekerjaan yang menguntungkan bagi Anda, kata pria itu. Ketika Alex mendengar itu, dia langsung bersemangat. Pekerjaan apa? Dia bertanya. Pria itu berbalik dan menunjuk ke tengah desa. Ikuti aku. Kamu harus berbicara dengan tetua, katanya. Oke, kata Alex sambil tersenyum sambil mengikuti di belakang pria itu. Saat Alex berjalan melewati desa, dia bisa melihat mata penasaran melirik ke arahnya melalui jendela rumah. Penduduk desa masih mewaspadai dia. Mereka mungkin punya pengalaman buruk dengan orang asing. Tidak semua orang seberani pandai besi tua itu. Semenit kemudian, mereka berdua tiba di depan sebuah rumah biasa. Rumah itu tidak terlihat berbeda dari rumah-rumah lain di kota. Sama seperti rumah lainnya, rumah ini terbuat dari batu abu-abu. Pria itu mengetuk pintu beberapa kali. Elder, saya pikir kita memiliki seseorang yang bisa melawan hama kayu es. Hama kayu es. Alex mengulangi di kepalanya. Setelah beberapa detik, pintu terbuka, dan seorang lelaki tua memandang Alex. Pria itu mungkin berusia 50-an atau 60-an, tetapi dia tampak seperti berusia 70-an. Tubuhnya kecil, dan sepertinya dia tidak memiliki banyak kekuatan lagi di tubuhnya. Pria tersebut juga menggunakan tongkat panjang agar bisa berdiri relatif tegak. Namun, saat Alex melihat lelaki tua itu, dia menjadi sedikit terkejut. Sedikit mana berputar-putar di sekitar lelaki tua itu. Apakah dia seorang penyihir? Tentu saja, lelaki tua itu tidak bisa dibandingkan dengan Duke Warwine. Jika dibandingkan, lelaki tua itu terasa seperti rumput liar tua, sedangkan Duke Warwine terasa seperti pohon ek kuno yang menjulang tinggi. Duke Warwine telah menarik mana dalam jumlah yang luar biasa seperti pusaran air, sementara lelaki tua ini hanya menarik sedikit mana, 1 sendok teh setiap kali. Kesenjangannya terlalu besar. Kamu seorang penyihir, Alex bertanya. Pandai besi tua itu terkejut dengan perkataan Alex, tapi mata lelaki tua itu tidak bereaksi. Sepertinya dia sudah menduga hal itu. Orang tua itu memandang ke arah Alex, dan dia dapat melihat bahwa Alex menarik cukup banyak mana, bahkan lebih banyak daripada orang tua itu sendiri. Apakah kamu percaya diri? Lelaki tua itu bertanya pada Alex. Tidak, jawab Alex. Pandai besi tua itu terkejut dengan jawaban Alex. Orang tua itu hanya tersenyum kecil.
Pintar, katanya. Masuk. Bagaimana aku bisa percaya diri mengalahkan musuh yang bahkan aku tidak tahu? Alex berpikir. Pandai besi tua itu menunggu di luar sementara Alex memasuki rumah lelaki tua itu. Rumah itu sangat sederhana dan kuno. Itu tampak seperti rumah penduduk desa yang nyaman. Lelaki tua itu menunjuk ke sebuah kursi, dan Alex duduk. Lelaki tua itu mengambil air dari ember dan menghangatkannya di atas api, dan ketika air sedang menghangat, lelaki tua itu duduk di depan Alex. Apakah kamu pernah melawan binatang tingkat tinggi sebelumnya? Pria itu bertanya. Alex teringat kembali pada beruang tombak es dan mengangguk. Menurut Duke Werwine, beruang tombak es itu adalah binatang tingkat tinggi. Saat itu, Alex mungkin berada di tahap prajurit menengah, yang berarti bahwa Alex pada dasarnya telah melompati panggung kecil atau alam kecil. Apakah kamu menang? Lelaki tua itu bertanya. Aku masih hidup, bukan? Alex bertanya. Kamu bisa saja melarikan diri. Aku tidak melakukannya, jawab Alex. Jadi, apakah kamu menang? Lelaki tua itu bertanya lagi. Ya, aku menang, jawab Alex. Orang tua itu mengangguk. Apakah kamu bersedia bertarung satu sama lain? Lelaki tua itu bertanya. Alex segera mengangguk. Aku memperingatkanmu. Masalah ini tidak mudah untuk diatasi, kata lelaki tua itu. Alex memandang dengan pandangan prihatin pada lelaki tua itu. Apa yang membedakan makhluk ini dengan binatang tingkat tinggi lainnya? Itu adalah keturunan binatang buas dari alam kedua, kata pria itu. Ini berarti binatang ini bisa menggunakan elemental affinity-nya. Intinya, dia bisa menciptakan mantra yang belum sempurna. Kesunyian. Pria itu sedikit terkejut saat melihat ekspresi Alex. Alex memandang lelaki tua itu seolah sedang menunggu info lebih lanjut. Ketika Alex melihat lelaki tua itu berhenti bicara, dia mengangkat alisnya dengan bingung. Tidak bisakah semua binatang tingkat tinggi melakukan itu? Dia bertanya. Pria itu terkejut dengan pertanyaan Alex. Tidak, mereka tidak bisa. Hanya keturunan dari binatang di alam kedua yang dapat menggunakan elemen mereka di alam pertama. Oh, oke, jawab Alex seolah itu bukan masalah besar. Lelaki tua itu agak bingung dengan kurangnya reaksi Alex. Dia mengira Alex akan mempertimbangkan kembali setelah mendengar tentang targetnya. Binatang buas yang bisa menggunakan elemen mereka di alam pertama termasuk langka, dan mereka tidak bisa dibandingkan dengan binatang yang mencapai kedewasaan di alam pertama. Sementara itu, Alex bingung kenapa lelaki tua itu membesar-besarkan hal itu. Pada dasarnya semua lawan Alex di masa lalu, kecuali kucing hama, memiliki suatu bentuk serangan elemental. Apakah ini seharusnya jarang terjadi? Anak muda, jika boleh aku bertanya, binatang tingkat tinggi macam apa yang pernah kamu lawan? Lelaki tua itu bertanya. Beruang tombak es tingkat tinggi, jawab Alex. Kesunyian. Pria itu tampak membeku. Babak 37, Rusa Danau Beku. Seekor rusa jantan yang agung perlahan berjalan melewati hutan es. Pepohonan di sekitarnya memiliki kilau biru, dan beberapa jarumnya tampak berubah menjadi es. Tinggi tubuh rusa jantan hanya 1,5 meter, sehingga hanya sedikit lebih tinggi dari rusa jantan pada umumnya. Namun, tanduknya sangat megah. Tanduknya berwarna biru tua, dan urat-urat putih tampak melintasinya, mengeluarkan cahaya biru secara berkala. Tanduknya menjulur ke atas dan ke samping seperti pohon, membuat orang percaya bahwa rusa jantan ini adalah semacam utusan yang dikirim oleh alam. Setiap kali rusa jantan melewati pohon es, warna biru pepohonan perlahan-lahan mereda hingga pohon-pohon tersebut tidak lagi bersinar dalam warna apapun, dan setelah itu, mereka tampak seperti pohon biasa, hampir tak bernyawa yang terbuat dari es. Rusa jantan menyerap mana es di pohon kayu es saat melewatinya. Ais mana di pepohonan bertindak sebagai rezeki dan energi rusa jantan. Manusia tidak takut pada rusa jantan ini. Mengapa? Karena ini adalah binatang yang damai. Itu adalah salah satu dari sedikit binatang yang tidak memakan daging. Satu dari sedikit. Tapi bukankah ada banyak herbivora? Ya, kita harus membedakan antara binatang dan binatang. Binatang buas adalah binatang yang mengambil langkah pertama menuju kekuasaan. Binatang buas adalah hewan yang berhasil melakukan kontak dengan mana di atmosfer. Sedangkan binatang hanyalah binatang. Saat binatang buas menjadi lebih kuat, pola makan mereka perlahan-lahan beralih ke pola makan yang sebagian besar terdiri dari daging. Alasannya adalah tidak banyak tanaman yang bersentuhan dengan mana. Ya, pohon kayu es adalah salah satu dari jenis tanaman ini, namun pohon kayu es tidak kuat. Seekor binatang buas di alam pertama bisa menjadi lebih kuat dengan mengkonsumsinya, tetapi mereka tidak akan berguna bagi binatang buas di alam kedua. Rusa jantan ini juga hanya akan memakan pohon-pohon tersebut saat masih berada di tahap pertama. Begitu ia dewasa, ia akan mengubah pola makannya menjadi hewan air. Rusa jantan ini adalah binatang buas yang diminta oleh Penatua untuk dibunuh oleh Alex. Itu tidak melukai atau membahayakan penduduk desa, tapi menghabiskan seluruh mana es di pohon kayu es, membuat mereka hampir tidak berharga. Jadi, meskipun rusa jantan tidak secara langsung mengancam penduduk desa, mereka pada dasarnya mendorong mereka ke dalam stagnasi dan kemiskinan hanya dengan keberadaan mereka. Itu dia, Alex berpikir sambil menyipitkan matanya. Di kejauhan, Alex melihat rusa jantan memakan mana es dari pohon kayu es. Itu pasti rusa danau beku, pikir Alex. Alex mengamati rusa sebentar. Kiprah rusa danau beku yang megah dan damai memberikan perasaan damai dan tenang pada hutan di sekitarnya.
Sepertinya tempat ini adalah tempat suci bagi alam. Yah, itu menyebalkan bagimu. Aku butuh uang, pikir Alex. Alex mengamati tanduk rusa lebih dekat, dan kerutan muncul di wajah Alex. Ketakutan sang tetua terbukti benar. Alex ingat kata-kata yang diucapkan Penatua kepadanya. Jika tanduk rusa danau beku berdenyut dengan aura putih, ia hampir menjadi binatang dari alam kedua. Ini pada dasarnya akan membuatnya menjadi binatang kelas puncak. Kita sudah lama tidak melihat rusa danau beku, jadi kami tidak yakin apakah itu masih binatang kelas tinggi. Alex memandangi aura putih yang terpancar dari tanduk rusa danau beku. Aku belum pernah melawan monster kelas puncak sebelumnya, pikir Alex. Namun, saya sebenarnya senang itu menjadi lebih kuat. Tuhan berkata bahwa aku harus memaksakan diri, dan aku yakin Tuhan tahu lebih banyak tentang menjadi lebih kuat dariku. Jika dia mengatakan bahwa saya harus terus memaksakan diri, saya mungkin harus melakukannya. Jadi, rusa danau beku ini datang pada waktu yang tepat. Apakah Penatua masih ingin Alex membunuh rusa danau beku jika dia tahu bahwa rusa itu akan mengubah pola makannya? Ya, mengapa? Karena rusa danau beku membutuhkan mana es dalam jumlah yang luar biasa untuk mencapai alam kedua, dan ia sedang mengumpulkan mana es ini sekarang. Ia tidak akan berhenti memakan pohon kayu es sampai sebagian besar hutan ini tidak memiliki mana es. Alex memeriksa peralatannya. Mantelnya ada di tubuhnya. Lengan kirinya mati rasa karena suhunya yang rendah. Pedangnya ada di tangan kanannya. Semuanya sudah siap. Alex menarik napas dalam-dalam untuk mempersiapkan diri, lalu. Bang! Alex meledak ke depan dengan kecepatan penuhnya. Rusa danau beku berbalik ke arah suara ledakan dan melihat Alex menyerangnya. Begitu melihat Alex, ia berbalik dan berlari ke kejauhan. Kecepatannya cukup cepat, tetapi tanduknya yang besar membuat sulit bagi rusa danau beku untuk bernavigasi. Ia cukup kuat untuk menembus cabang-cabang yang tebal, tapi setiap cabang yang dihancurkan oleh tanduknya akan sedikit memperlambatnya. Karena itu, Alex perlahan mulai bangkit, meski tubuhnya lebih lemah dibandingkan tubuh rusa danau beku. Apakah dia melarikan diri? Tidak, itu sedang berkelahi. Alex segera melompat ke samping saat dia merasakan ais mana berkumpul di bawahnya. Bersinar, puncak menara es melesat dari tanah, dan Alex baru saja menghindarinya. Beginilah cara rusa danau beku bertarung. Ia memindahkan mana esnya ke dalam tanah dan membuatnya meledak menjadi menara es yang besar. Ini juga cara membunuh binatang air di masa depan. Seekor binatang air yang mendekati pantai tiba-tiba akan ditembus oleh puncak menara es raksasa, yang kemudian akan menjaga binatang itu tetap berada di atas air. Kemunculan puncak menara es yang tiba-tiba telah memperlambat Alex, tapi dia sudah menduganya. Lagi pula, sang tetua tidak akan mengirim Alex buta ke dalam pertarungan. Saat rusa danau beku berlari melintasi hutan, mana es dari pepohonan di sekitarnya memasuki tanduknya, mengisi ulang penyimpanan mananya. Alex bertarung melawan rusa danau beku di wilayah yang paling menguntungkannya. Selama ada pohon kayu es, mana esnya tidak akan habis. Bersinar, bersinar, dua menara es lainnya meluncur keluar dari tanah, dan Alex berhasil menghindarinya. Alex selalu bisa merasakan ais mana tiba di tanah, yang memungkinkan dia untuk menghindar. Ketika rusa danau beku melihat bahwa serangannya tidak dapat mengenai Alex, ia meningkatkan intensitas serangannya. Terlebih lagi, penyebaran serangannya menjadi lebih cerdas. Semakin sulit bagi Alex untuk menghindari es sampai dia harus berhenti sepenuhnya. Bersinar, sebuah puncak menara es berhenti hanya 10 cm di depan wajah Alex. Puncak menara es ini akan berada di dalam kepalanya jika dia berhenti beberapa saat kemudian. Namun, Alex tetap melompat ke samping. Bersinar. Puncak menara es di depan wajah Alex tiba-tiba melebar sekali lagi, namun Alex berhasil menghindar ke samping. Rusa danau beku memiliki kendali atas puncak esnya, meskipun menara tersebut telah dikerahkan. Itu hanya perlu mengirimkan pulsa ais mana lagi ke arah mereka. Bersinar, 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 rentetan menara es lainnya ditembakkan ke arah Alex, tetapi dia berhasil menghindarinya. Rentetan serangan terus berlanjut, dan Alex terjebak saat menghindar di dalam tumpukan menara es yang menyempit. Menara es telah melesat keluar dari tanah dalam berbagai sudut berbeda, pada dasarnya menciptakan medan kacau yang dipenuhi menara. Alex mengawasi rusa danau beku. Rusa danau beku telah berhenti melarikan diri dan berbalik. Ia mengitari Alex dari jarak sekitar 10 meter saat ia mengerahkan menara esnya. Alex terjebak di dalam puncak menara es yang terus bertambah, dan dia tidak bisa melarikan diri. Dia sudah mencoba menghancurkan menara es dengan pedangnya, tapi ternyata sangat sulit. Setiap kali pedang Alex mengenai puncak menara es, pedang itu akan pecah menjadi dua, tetapi seluruh tubuh Alex bergetar karena kekuatan tersebut. Memotong menara es tidaklah mudah dan membutuhkan banyak tenaga. Jeda singkat itu bisa menyebabkan kehancuran Alex, itulah sebabnya dia berhenti memotong puncak es. Setelah rusa danau beku mengelilingi Alex satu kali, tiba-tiba ia berhenti dan mengangkat kedua kaki depannya. Di saat yang sama, Alex merasakan segala sesuatu dalam radius 10 meter di sekitarnya tiba-tiba bersinar dengan ais mana yang sangat banyak. Rusa danau beku telah menciptakan lebih dari 30 menara es yang akan menembaki Alex secara bersamaan. Setiap tempat di sekitarnya akan dipenuhi menara es dalam hitungan detik. Babak 38, Tanduk. Alex melompat. Bersinar, bersinar, bersinar. Segala sesuatu di bawah Alex berubah menjadi menara es yang berantakan, semuanya membentang ke tengah lingkaran dari jarak 10 meter.
Alex telah melompat dengan kekuatan penuhnya, dan ia berhasil melompat ke depan dengan ketinggian 5 meter. Ini jauh melampaui apa yang bisa dilakukan manusia normal. Rusa Danoboku tidak panik saat melihat Alex berhasil lolos dari serangannya. Sebaliknya, ia dengan tenang memasukkan lebih banyak mana es ke salah satu menara es. Puncak menara mulai bersinar dan menembak ke arah Alex. Alex saat ini berada di udara, dan dia tidak bisa menghindar. Sungguh bodoh untuk melompat ke udara ketika seseorang sedang melawan seseorang dengan serangan jarak jauh. Hanya orang bodoh yang akan melakukan hal itu. Apakah Alex idiot? Tidak, Alex merentangkan lengan kirinya ke tanah. Bang, angin kencang keluar dari telapak tangan kiri Alex. Anginnya tidak lebih dingin dari lingkungan sekitar, tapi Alex tidak menggunakan kemampuan lengan kirinya karena efek dinginnya. Tidak, dia menggunakannya untuk melawan. Puncak menara es tebal lewat tepat di bawah Alex, menghancurkan beberapa jari dalam prosesnya. Namun, Alex terbiasa dengan rasa sakit yang lebih parah. Alex mendorong dirinya melewati puncak menara es sampai dia mulai terjatuh di sisi yang berlawanan. Alex berjongkok di sisi puncak menara es. Kemudian, dia mendorong dirinya ke depan dengan seluruh kekuatannya. Bang! Puncak menara es berguncang karena kekuatan, tetapi Alex telah melihat betapa sulitnya hal ini. Dia yakin itu tidak akan pecah. Dan benar saja, puncak menara es itu hanya berguncang. Itu tidak pecah. Kekuatan dorongan Alex menembaknya ke arah rusa danau beku seperti bola meriam. Alex mencapai rusa danau beku sebelum rusa itu bisa mengerahkan puncak es lainnya atau melarikan diri. Alex mengangkat pedangnya dan menebasnya. Bersinar. Pedang Alex menembus tubuh rusa danau beku tetapi terhenti di suatu tempat di tengah. Rusa danau beku berteriak kesakitan, dan lebih banyak mana es berkumpul di sekitarnya di tanah. Alex menarik tangannya yang hancur dan mengarahkannya ke kepala rusa danau beku. Bang! Lengan kiri Alex mulai berasap ketika angin dingin keluar dari tangan kiri Alex. Pada saat yang sama, Alex menggunakan kekuatan angin untuk mendorong dirinya menjauh dari rusa danau beku. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Alex mengira kepala rusa danau beku akan membeku, tetapi angin dingin terserap oleh tanduknya. Tanduknya menyala dengan cahaya putih terang, dan intensitas mana es di sekitarnya meningkat beberapa kali lipat. Bintik-bintik ais mana yang hanya berjarak setengah meter dari tubuh rusa danau beku meluas hingga mencapai tanah di bawahnya. Bang! Dinding es muncul tepat di depan Alex, tapi untungnya, hanya pedangnya yang berada di jalur menara es yang sangat besar ini. Alex merasakan pedangnya dicabut dari tangannya, dan pada saat yang sama, Alex merasa seperti mendengar tangisan yang menyakitkan. Dan rusa danau beku. Adegan itu mengerikan. Rusa danau beku tertusuk di puncak menara es raksasa, tubuhnya yang hancur menggantung dari ketinggian 10 meter di atas tanah. Darah dinginnya mengalir ke puncak es dan langsung membeku, menciptakan es merah. Pemandangan itu brutal sekaligus sangat indah. Rusa danau beku jelas tidak selamat dari serangannya sendiri. Awalnya, ia hanya ingin menghancurkan area di sekitarnya untuk memaksa Alex mundur, tetapi pertumbuhan menara yang tidak terkendali telah menyebabkan kehancurannya. Alex terpikat oleh pemandangan itu selama 1 detik sebelum sensasi terbakar yang luar biasa datang dari lengan kirinya. Alex mendengus dan mengusap lengan kirinya ke menara es di sekitarnya untuk mendinginkannya. Dia telah mengeluarkan angin yang sangat dingin dalam serangan terakhirnya, dan lengan kirinya menanggung akibatnya. Setelah beberapa saat menenangkan diri, Alex melihat sekeliling untuk menemukan pedangnya. Dia ingat ke arah mana ia terbang, tapi dia tidak bisa langsung melihatnya. Alex merasa gugup tanpa pedangnya, dan hal pertama yang ingin dia lakukan adalah menemukannya. Alex berlari ke kejauhan dan mencari selama beberapa detik, tapi ada semacam koneksi yang membuatnya melihat ke atas. Alex melihat pedangnya tergantung di dahan pohon, dan dia segera mengambilnya kembali dengan melompat. Namun, ketika Alex memeriksa pedangnya, keterkejutan menyebar di wajahnya. Ada celah. Puncak menara es telah mengenai pedang Alex pada sisinya, dan kekuatan itu telah menciptakan retakan pada pedang itu. Alex memandang pedang itu dengan ekspresi pahit. Tuhan telah mengatakan bahwa pedang ini akan tumbuh bersamanya. Dia hanya perlu memberinya makan biji yang kuat. Apakah kekuatanku sudah mencapai tingkat yang membuat senjataku menjadi kelemahanku? Alex berpikir. Alex masih ingat betapa mudahnya pedangnya membunuh hama kucing atau stalker yang menyerang Alex di hari pertamanya di dunia ini. Saat itu, Alex akan mati jika pedangnya tidak sekuat itu. Namun kini, pedang Alex telah dirusak oleh salah satu musuhnya. Lawanku hanya akan menjadi lebih kuat mulai saat ini. Artinya saya harus mengupgrade pedang saya dengan cepat. Kalau tidak, pedangku akan patah segera setelah terkena serangan apapun. Alex menatap retakan pada pedangnya selama beberapa waktu dan menyimpannya. Tidak sekarang, pikir Alex. Alex berjalan kembali ke Frozen Lake Stake dan melihatnya sebentar. Mayat itu telah dipisahkan menjadi beberapa bagian, dan kepalanya digantung di salah satu menara es. Alex meringis ketika melihat pemandangan itu. Namun, dia meringis karena alasan yang berbeda dari yang diperkirakan. Sepertinya aku tidak bisa menjualnya, pikir Alex. Kemudian, dia melihat kepala dan tanduknya. Untungnya, tanduknya masih utuh. Saya yakin harganya cukup mahal. Alex mengeluarkan pedangnya. Maaf, kamu harus mengalami lebih banyak stres. Alex menusukkan pedangnya ke salah satu menara es dan menggunakannya sebagai alat untuk memanjat dinding kecil es. Pedangnya tidak mengeluarkan suara apapun selama proses itu.
Setelah sedikit mendaki, Alex mencapai kepala yang menggantung. Alex melangkah ke pedangnya dan meraih tanduknya. Dia ingin mencabut kepala dan tanduknya. Brengsek, Alex langsung berteriak kesakitan begitu tangannya menyentuh tanduk. Tangan kanan Alex hampir membeku seluruhnya. Untungnya, Alex bereaksi cukup cepat, dan hanya permukaannya saja yang membeku. Alex mengaktifkan Ice Blast-nya lagi untuk menghangatkan lengan kirinya lalu menggosok kedua tangannya yang dingin dan panas. Setelah beberapa saat, tangan kanan Alex pulih, namun masih terasa sedikit nyeri. Namun, ketika Alex mulai tenang, dia menyadari sesuatu. Tangan kiriku tidak membeku, pikir Alex sambil melihatnya. Aku juga tidak merasakan sakit apapun karenanya. Alex melihat ke tanduknya lagi. Skenario terburuk, aku akan memanaskannya lagi. Alex menyentuh tanduk itu dengan tangan kirinya, dan tentu saja, dia tidak merasakan apapun. Alex menggunakan tangan kanannya untuk melemparkan pedang ke tanah dan menggantungnya di kepala mayat dengan tangan kirinya. Kemudian, Alex menarik dirinya ke atas dan membiarkan dirinya terjatuh sedikit untuk menciptakan kekuatan yang cukup untuk memisahkan kepala dari tubuhnya. Kepalanya hampir tidak tergantung pada beberapa helai kulit karena menara es. Adegan lucu Alex berayun di tanduk gantung dari kepala yang hampir dipenggal terjadi. Ayolah, kamu tidak mungkin sekeras itu. Suara robekan daging dan kulit terdengar saat kepala perlahan terpisah, dan tak lama kemudian, seluruh kepala terpisah dari tubuhnya. Bang! Alex terjatuh ke tanah sambil memegang kepala dengan tanduknya. Jatuhnya 10 meter bukanlah apa-apa baginya. Alex menggunakan tangan kanannya untuk membersihkan beberapa pakaiannya dari darah yang berjatuhan selama misinya. Namun, Alex dengan cepat terkejut ketika dia melihat lengan kanannya. Bukankah ini seharusnya menyakitkan? Alex berpikir. Alex kaget saat melihat tangan kanannya. Itu sudah sembuh total. Kalau dipikir-pikir, tangan kiriku juga terasa cukup baik sekarang, pikir Alex sambil melihat ke lengan kirinya. Kemudian, Alex menyadari sesuatu. Apakah cahaya tanduknya semakin lemah? Juga, apakah tubuhnya semakin panas? Oh, sial. Alex segera menjatuhkan tanduknya, namun sudah terlambat. Tangan kirinya telah menyerap 1 ton ais mana dan mengubahnya menjadi mana biasa, yang sekarang memenuhi tubuhnya. Alex hampir meledak. Setidaknya Alex harus melakukan satu percobaan bunuh diri. Kalau tidak, dia akan meledak. Alex dengan cepat melihat sekeliling dengan panik. Tidak ada pohon yang cukup tinggi sehingga dia bisa terluka parah. Brengsek, brengsek, Alex berteriak. Ketakutan menguasai Alex. Tidak sulit untuk bunuh diri. Dia berteriak. Kemudian, Alex memperhatikan menara es raksasa. Dan kemudian, dia teringat betapa sulitnya memotong mereka dengan pedangnya. Alex mengertakkan gigi, berlari ke kejauhan, berbalik, berlutut, dan mengambil posisi sprinter. Kemudian, Alex menembak dengan seluruh kekuatannya ke puncak menara es. Babak 39, Kasihan. Alex perlahan melangkah keluar dari hutan, menyeret kepala yang terpenggal ke belakangnya. Tanduk rusa danau beku telah kehilangan semua warnanya sekarang. Jelas sekali, sisi Alex yang masokis dan haus kekuasaan tidak bisa melepaskan mana sebanyak itu. Alex perlahan melangkah menuju desa, beberapa ratus meter jauhnya. Saat ini, Alex akhirnya bisa melihat penduduk desa menjalankan bisnisnya. Mereka merawat beberapa lahan pertanian sementara yang lain memasak di jalanan untuk seluruh desa. Alex memperhatikan desa dari kejauhan. Semua orang bekerja sama. Beberapa orang sedang merawat tanaman. Beberapa memasak untuk semua orang. Beberapa sedang keluar mengumpulkan kayu es. Saya belum pernah melihat yang seperti itu di bumi. Tentu, saya pernah melihat adegan seperti itu di film dokumenter dan film, tapi tidak di kehidupan nyata. Alex diam-diam memperhatikan desa. Ia memiliki semacam kemurnian dan kepolosan di dalamnya. Setelah beberapa saat, seorang anak laki-laki memperhatikan Alex. Setelah menatap Alex dengan mata terbelalak, dia menghampiri seorang wanita dewasa dan menunjuk ke arah Alex sambil menarik roknya. Wanita itu memandang Alex, dan matanya membelalak. Bagus, pikir Alex. Sepertinya penduduk desa akan pergi lagi. Namun yang mengejutkan, penduduk desa tidak mundur. Sebaliknya, mereka semua saling memanggil dan menunjuk ke arah Alex, atau, lebih tepatnya, ke arah kepala rusa danau beku. Alex bisa melihat keterkejutan di mata mereka. Yah, setidaknya mereka tidak takut lagi, pikir Alex. Sebaiknya beri mereka pajangan. Alex mengangkat kepala dan mengangkatnya ke atas dirinya. Penduduk desa terus memandang Alex sambil berbicara dengan suara pelan. Setelah beberapa detik, Alex merasa sedikit canggung dan menundukkan kepala. Bukankah mereka seharusnya bersorak atau semacamnya? Alex berpikir dengan canggung. Alex menghela nafas. Yah, kurasa kehidupan nyata tidak berjalan seperti itu. Mereka mungkin semua senang dan terkejut. Siapa yang mengira sekelompok besar orang dewasa akan bersorak dengan keras? Alex terus berjalan menuju desa, dan penduduk desa tidak mundur. Ketika Alex mendekati mereka, beberapa dari mereka menghampirinya. Bagus sekali, anak muda. Salah satu pria berkata sambil tersenyum cerah. Binatang itu sudah menjadi masalah sejak lama. Iya, terima kasih sudah menjaganya, sahut pria lainnya sambil mengangguk penuh hormat. Beberapa penduduk desa mengucapkan terima kasih, dan Alex mengangguk kembali sambil tersenyum. Tidak masalah, jawab Alex. Di mana yang lebih tua? Aku di sini,
kata sang tetua sambil mendorong dirinya melewati kerumunan yang berkumpul. Alex mengangguk pada penatua. Seperti yang kamu lihat, rusa danau beku telah ditangani. Sang penatua memandang kepala itu dan mengangguk. Kerja bagus. Aku tahu rusa danau beku tidak akan menjadi masalah bagimu. Lagi pula, kamu sudah mengalahkan beruang tombak es tingkat tinggi. Beruang tombak es memiliki serangan jarak jauh yang sama kuatnya, tapi ia juga tidak berdaya begitu kamu mendekatinya. Namun, aku juga harus mengatakan bahwa aku agak mengkhawatirkanmu. Aku tidak menyangka kamu akan berburu selama lebih dari sehari. Alex tersenyum pahit. Yah, ada sesuatu yang harus aku tangani, Alex menjelaskan. Namun, pertarungannya jelas tidak mudah. Rusa danau beku telah mencapai tingkat puncak. Mata sang tetua melebar karena terkejut. Lalu, dia melihat kepala di tangan Alex dan mengerutkan kening. Lalu, kenapa tidak ada cahaya putih yang keluar dari tanduknya? Dia bertanya. Itulah hal yang harus saya urus, kata Alex. Tubuhku secara tidak sengaja menyerap ais mana. Mata sang tetua membelalak ngeri. Kemudian, dia segera melihat ke arah penduduk desa lainnya dan menarik Alex pergi dengan tangannya. Alex hampir saja menyerang sang tetua karena instingnya ketika dia menyentuh Alex, namun Alex berhasil menahan diri. Sang penatua menarik Alex ke dalam rumahnya dan menutup pintu. Lalu, dia menghela nafas panjang. Anak muda, kamu tidak bisa begitu saja memberitahukan ketertarikanmu pada orang lain, kata sang tetua dengan nada berbisik. Ada cara untuk memanfaatkan afinitas seseorang. Jika musuh mengetahui afinitasmu, mereka dapat menggunakan berbagai gadget untuk memengaruhi manamu agar menyakitimu. Alex berkedip karena terkejut, tapi pemandangan rusa danau beku yang tertusuk oleh kemampuannya sendiri muncul di benaknya. Bagaimana jika seseorang menembakkan ais mana murni dalam jumlah besar ke Alex? Lengan kirinya akan menyerap semua ais mana dan memenuhi tubuhnya. Tentu saja, Alex bisa pulih dengan cepat dari cedera apapun, tetapi bagaimana jika dia tidak cedera? Bukankah tambahan mana akan memaksanya untuk melukai dirinya sendiri saat ini? Bagaimana jika rusa danau beku mengisi Alex dengan mana es sambil melarikan diri dan tidak menyerang? Rusa danau beku tidak akan melukai Alex, yang akan memaksa Alex melukai dirinya sendiri. Namun, ketika Alex melukai dirinya sendiri, rusa danau beku akan mendapat kesempatan sempurna untuk menghabisi Alex. Bagaimanapun, Alex bisa pulih dari cedera berat dalam kondisi seperti itu, tapi itu tidak terjadi secara instan. Alex yang setengah mati tidak bisa menghindari sesuatu seperti menara es itu. Bagaimana jika sekelompok bandit melemparkan semacam bom berisi ais mana ke arah Alex? Alex akan meledak atau harus melukai dirinya sendiri dengan parah. Ini akan memberi mereka kesempatan sempurna untuk menghabisinya. Alex langsung menyipitkan matanya saat menyadari semua hal tersebut. Banyak pejuang dan penyihir yang tidak bisa membuat semua skenario ini dalam sekejap, tapi Alex telah mengumpulkan cukup pengalaman bertempur untuk segera membuat skema ini. Alex belum mengetahuinya, tapi pengalamannya dalam pertempuran jauh lebih unggul daripada hampir semua prajurit lain di panggung prajurit. Terima kasih telah memberitahuku, Penatua, kata Alex dengan anggukan terima kasih. Sang penatua mengangguk dengan sungguh-sungguh. Untunglah pemuda itu menyadari bobot kata-katanya. Sang tetua telah melihat terlalu banyak anak muda jenius yang mati karena kurangnya pengalaman mereka sendiri. Sekarang, beritahu saya bagaimana Anda menangani kelebihan mana. Kelebihan mana biasanya berarti hukuman mati, kata sang tetua. Alex memandang sang tetua dengan netral. Saya hampir bunuh diri beberapa kali, kata Alex. Mata sang tetua membelalak kaget. Untuk beberapa saat, sang tetua tidak menjawab. Kemudian, sang tetua menghela nafas panjang. Setelah kata-kata Alex, mata sang tetua berubah. Sebelum kata-kata ini, sang tetua memandang Alex sebagai anak muda yang berbakat dan ramah. Alex sangat berbakat dalam pikiran penatua, dan penatua tahu bahwa Alex akan melangkah jauh. Alex juga menawarkan bantuan kepada penduduk desa daripada langsung memaksa mereka menyerahkan perbekalan. Tapi sekarang, sang tetua menyadari betapa naifnya dia. Mengapa naif? Nah, bagaimana seorang jenius menjadi seorang jenius? Menjadi seorang jenius tidak hanya berarti memiliki tubuh yang kuat, teknik yang kuat, atau peralatan yang kuat. Seorang jenius juga membutuhkan pola pikir yang kuat. Keinginan mereka harus tidak bisa dipatahkan. Seorang anak muda berbakat yang tidak bekerja hanya akan mencapai keadaan biasa-biasa saja. Namun, seorang jenius akan mampu melangkah jauh. Mengapa? Karena mereka memiliki pola pikir yang kokoh, kemauan yang kuat, dan disiplin. Dari mana datangnya hal-hal ini? Pengalaman, kebanyakan yang buruk. Semua orang tahu bagaimana mereka bisa mengatasi kelebihan mana secara teoritis. Namun, berapa banyak orang yang dapat menerapkan metode tersebut? Berapa banyak orang yang bertekad menghancurkan tulang dan organ tubuhnya? Hampir tidak ada seorang pun. Beberapa dari mereka bisa melompati bayangan mereka satu kali, tapi begitu mereka pulih dari pengalaman pertama, mereka akan ketakutan karena teror. Rasa sakitnya bukanlah hal buruk tentang hampir mati. Itu adalah ketakutan dan teror. Jadi, meskipun beberapa pejuang yang kuat berhasil melukai diri mereka sendiri satu kali, hanya segelintir orang terpilih yang mampu melakukannya untuk kedua kalinya. Kali kedua jauh lebih sulit diatasi dibandingkan kali pertama. Inilah sebabnya mengapa sang tetua menyadari bahwa dia naif. Sang tetua mengetahui bahwa pemuda ini adalah seorang jenius, namun dia telah mengabaikan alasan mengapa pemuda ini adalah seorang jenius.
Mata sang tetua berubah menjadi kasihan. Apa yang telah dilalui pemuda ini hingga menciptakan tekad seperti itu? Dia telah melakukan sesuatu yang membuat hampir semua pria dewasa menangis ketakutan. Terlebih lagi, cara pemuda ini mengutarakannya netral. Kedengarannya wajar saja melakukan hal seperti itu. Sementara itu, Alex merasa agak canggung. Sang tetua sedang menatapnya dengan mata yang aneh dan tidak berbicara. Alex tidak tahu apa yang dipikirkan sang tetua. Bab 40, Afinitas. Jadi, bisakah aku menerima pembayaranku sekarang? Alex bertanya setelah beberapa detik hening. Sang penatua pulih dan menghela nafas. Tentu, katanya, saya akan mengatur pembayaran Anda sekarang. Sang tetua berjalan keluar rumah sementara Alex duduk dan menunggu. Aroma ruangan yang menyenangkan membuat pikiran Alex rileks, dan sebelum dia menyadarinya, sang tetua sudah kembali. Kayu es dan kereta luncur akan segera siap, kata sang tetua. Kereta luncur, Alex bertanya dengan bingung. Sang penatua mengangguk. Kereta luncur adalah metode terbaik untuk mengangkut barang di wilayah ini. Ini adalah kereta luncur yang dapat dilengkapi dengan 4 roda bila diperlukan. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengangkut barang-barang di salju dan di darat. Oh, kata Alex dengan heran. Kedengarannya seperti kendaraan yang praktis. Alex bertanya-tanya mengapa dia belum pernah mendengar hal seperti itu di bumi. Terima kasih, tambah Alex setelah memikirkan sejenak tentang kereta luncur itu, tapi kenapa perlu roda? Apakah Warriors Paradise berada di iklim yang berbeda? Sang penatua mengangguk. Kita berada di zona Ice Wyvern. Surga prajurit berada di zona Storm Eagle, sang tetua menjelaskan. Zona Ice Wyvern, zona badai elang. Alex bertanya, mengapa zona diberi nama berdasarkan binatang? Sang tetua terkejut dengan pertanyaan Alex. Karena Ice Wyvern dan Storm Eagle, sang tetua menjelaskan dengan nada yang aneh. Sepertinya Alex menanyakan pertanyaan bodoh. Saya belum pernah mendengar tentang dua binatang ini, kata Alex. Mengapa zona diberi nama menurut nama mereka? Apakah mereka ada di dalam zona? Sang penatua mengangkat alisnya dengan skeptis ketika dia memandang Alex. Apakah pemuda ini bercanda dengannya? Namun, Alex tampak sangat penasaran dengan kedua makhluk saleh ini. Binatang buas yang kuat menentukan iklim, sang tetua menjelaskan perlahan. Ice Wyvern adalah monster yang sangat kuat dan memiliki afinitas es. Mana esnya membentang dalam jarak yang sangat jauh, menurunkan suhu lanskap. Mata Alex melebar karena terkejut. Binatang buas bisa melakukan itu. Alex bertanya dengan kaget. Ya, kata sang tetua perlahan, merasa aneh menjawab pertanyaan seperti itu. Bahkan anak-anak pun tahu tentang itu. Alex merasa agak aneh dengan komentar itu. Jadi, dia memutuskan untuk memberitahu penatua tentang masalah ingatannya. Sang tetua memahami dan menyampaikan belasungkawa serta kata-kata penyemangat setelah mendengar masalah Alex. Pemuda ini jelas telah melalui banyak hal. Jadi, mengapa binatang-binatang ini masih hidup? Alex bertanya, apakah semua manusia terlalu lemah untuk merawat mereka? Tidak, kata sang tetua. Ada manusia yang bahkan lebih kuat dari binatang dewa ini, tapi binatang dewa ini dilindungi oleh mereka. Binatang dewa ini mengubah mana alam menjadi mana elemental. Mana elemental diperlukan bagi penyihir untuk menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, kita orang biasa sudah melakukannya menyesuaikan gaya hidup kita dengan iklim ini. Jika binatang dewa mati, seluruh iklim akan berubah. Gaya hidup kita disesuaikan dengan iklim, dan jika mengalami perubahan parah, semuanya akan rusak, dan banyak orang akan mati, jelas sang tetua. Alex mengangguk heran. Dia mengira dia berada di suatu tempat di utara karena banyaknya salju, tetapi ternyata hanya ada seekor binatang yang sangat kuat di suatu tempat di daerah tersebut. Ini benar-benar dunia yang sangat berbeda dari bumi. Bagaimana dengan zona Storm Eagle? Alex bertanya. Storm Eagle adalah binatang dewa dengan afinitas angin. Ia menyerap mana alami dan mengubahnya menjadi mana angin, yang menghasilkan banyak badai besar. Kami, rakyat biasa, umumnya menghindari zona seperti itu karena kerusakan alam terjadi terus-menerus, namun para penyihir angin dan prajurit menyukainya. Zona Storm Eagle dipenuhi dengan ngarai dan pegunungan, menciptakan lingkungan dengan banyak tanah yang tidak rata. Sulit untuk membuat desa dan kota di kawah, ngarai, dan pegunungan, yang berarti lebih banyak ruang bagi binatang buas. Banyak binatang buas brutal yang hidup di dalamnya lingkungan seperti itu membantu para pejuang muda untuk mendapatkan pengalaman bertempur, yang merupakan salah satu alasan utama mengapa Akademi berada di zona itu. Alasan lainnya adalah Kastil Duke juga berada di zona itu. Duke Warwine adalah penyihir tinggi dengan afinitas angin. Keluarganya dan sebagian besar penyihirnya memiliki afinitas angin, yang menjadikan tempat ini sempurna bagi mereka, sang tetua menjelaskan. Alex mengangguk dengan rasa ingin tahu. Seluruh dunia mendapatkan lebih banyak keajaiban. Iklim tidak ditentukan oleh planet ini tetapi oleh binatang buas. Hal ini membuka begitu banyak kemungkinan untuk iklim dan wilayah yang berbeda. Kucing hama mungkin memiliki afinitas kegelapan. Seperti apa iklim di bawah binatang saleh dengan afinitas kegelapan? Apakah akan selalu gelap? Bagaimana dengan binatang yang saleh dengan afinitas air? Apakah itu hanya lautan? Akankah binatang yang saleh dengan afinitas api menciptakan gunung berapi atau gurun? Ada begitu banyak hal yang bisa dijelajahi. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya masuk akal jika kamu memiliki Ice Affinity, kata sang tetua. Kamu telah dilahirkan di zona yang penuh dengan ice mana.
Banyak dari anak-anak kita yang memiliki Ice Affinity. Hal ini membuat Alex berpikir. Saya punya pertanyaan, katanya. Ya, tanya sang tetua. Saat penyihir es menggunakan kekuatannya, apakah tubuh mereka memanas? Alex bertanya. Sang penatua memandang Alex seolah dia baru saja mengatakan sesuatu yang bodoh. Tidak, tentu saja tidak. Kami hanya melepaskan Ice Mana. Mengapa itu membuat kami panas? Elemental mana dapat memengaruhi suhu, tetapi suhu tidak langsung melonjak ke ujung yang berlawanan ketika elemental mana menghilang. Misalnya, jika kamu mengisi sesuatu dengan Ice Mana, suhunya akan menjadi dingin dengan sangat cepat. Setelah dingin, saat kamu mengeluarkan semua Ice Mana dari dalamnya, suhunya masih dingin. Namun, suhunya akan memanas seiring berjalannya waktu, tidak ada lagi yang bisa mendinginkannya. Jika Anda ingin segera memanaskan sesuatu yang berisi Ice Mana, cara terbaik adalah mengganti Ice Mana dengan Fire Mana, jelas sang tetua. Alex mendengarkan kata-kata ini dengan penuh minat. Matanya tampak polos, tapi jauh di lubuk hatinya, Alex sedang berpikir keras. Prinsip yang sama juga berlaku pada Ice Blaze-ku, pikir Alex. Konsep tentang bagaimana seorang penyihir es melepaskan kekuatannya seharusnya tidak berbeda dengan bagaimana seorang pejuang dengan kedekatan es akan melepaskan kekuatannya. Singkatnya, menggunakan Ice Blaze-ku seharusnya tidak membuat lengan kiriku memanas. Alex ingin mengerutkan kening, tapi dia tetap mengendalikan ekspresinya. Dia tahu bahwa Penatua bukanlah musuh, tetapi Penatua baru saja memperingatkan Alex tentang mengungkapkan afinitasnya. Yang terbaik adalah segera menerapkan ajaran ini. Jadi, apakah aku benar-benar memiliki Ice Affinity? Alex teringat bahwa Dewa pernah berkata bahwa Alex akan mendapatkan afinitas yang sangat spesial dan Alex mungkin bisa menggunakannya di masa depan. Alex telah dikirim ke wilayah es. Dewa tidak akan mengatakan mungkin jika Alex memiliki afinitas es. Menilai dari bagaimana ledakan esku diserap oleh rusa danau beku, aku yakin bahwa aku tidak mengeluarkan angin dingin biasa, tapi ledakan mana es murni. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir lagi, sepertinya aku tidak benar-benar memiliki Ice Mana di tubuhku. Saya dapat menggunakan Ice Blaze saya tanpa benar-benar menggunakan mana apapun. Saya bahkan bisa menggunakannya tanpa batas waktu, selama lengan saya tetap dingin. Apakah ini berarti setiap kali aku menggunakan Ice Blaze, lenganku dipenuhi Fire Mana? Kenapa lagi bisa memanas? Apakah ini semacam pemisahan energi atau semacamnya? Namun, aku bisa merasakan Ice Mana, dan itu juga baru mulai terjadi setelah aku menyerap sumber mana es murni. Saya tidak merasakan mana bumi dari sumber mana bumi murni ketika landak ingin menghadiahi saya. Saya juga tidak bisa menyerap sumber mana tanah murni. Jadi, saya bisa merasakan Ice Mana seolah-olah saya memiliki Ice Affinity, tapi saya tidak memiliki Ice Affinity. Namun, afinitasku entah bagaimana berhubungan dengan es. Selain itu, afinitas saya tidak berhubungan dengan bumi. Terakhir, afinitasku mungkin berhubungan dengan api, tapi aku belum bisa memastikannya. Kalau begitu, afinitas macam apa yang kumiliki? Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.